awalnya buat gaya hidup berkelanjutan, jadi membawakan produk awal. Jadi kami dari Guru Agama membuat itu dengan penanggulangan sampah plastik. Jadi itu yang kita buat rencana untuk pilih bawa. Setelah itu dengan teknik rencana dipilah dulu sampah-sampah yang ada di sekolah, mana sampah yang organik, mana yang non organik. Nah, nanti yang non organik itu kita jadikan berulang untuk menjadikan sebuah produk atau karya menjadi awal. Jadi itu mungkin sebagai perkenalan produk untuk awal. Jadi masukkan untuk arahan. Terima kasih Pak Ilmuwan yang memperkenalkan salah satu program yang lagi di perguruan tinggi, yaitu program pelajar Pancasila. Itu mengarah kepada pembelajaran lintas disiplin ilmu yang tujuannya itu untuk mengamati dan menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, artinya salah satu permasalahan di lingkungan sekolah kita sehubungan dengan sampah, itu kan bisa kita atasi dengan memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi mungkin dengan tema itu tentu seperti yang Pak Ilmuwan jelaskan tadi, mulai dari memilah, mengumpulkan, memilah sampai bikin menjadi produk. Dengan demikian berharap itu di akhir semesternya bisa tentu anak-anakku yang pertama sampah lingkungan sekolah dapat kita atasi. Nah, sudah itu mungkin dengan kebiasaan itu pun mungkin kita bisa mengarahkan anak itu, adalah kita pilih sampah tadi, organik, anorganik. Nah, yang organik pun mungkin bisa jadi produk secara tidak langsung, adalah terpisahkan jadi bubuknya, yang organiknya, yang annya jadi salah satu hasil karya anak. Yang mudah-mudahan kalau anakku betul-betul memahami, menguasai, hendaknya bisa lo menjadi bernilai ekonomi lo lah bagi anakku, membantu lo, hendaknya bisa inyo pas tamat, mungkin lagi antara anak awakku tidak melanjutkan. Nah, dengan lain disiplin ilmu itu tadi itu, ilmu kita tadi itu dikuasainya, mungkin bisa lo jadi penunjang ekonomi di saat ini mungkin putus sekolah. Kita berharap enggaknya anakku tidak putus sekolah. Enggak putus sekolah pun mungkin bisa aja. Nah, saran ibu enggaknya produk yang dihasil itu bisa kita pamerkan. Nah, kita pamerkan ini. Mungkin lain bapak ibu guru juga bisa, atau mungkin wali murid kita yang kita undang. Nah, hasil-hasil karya anakku yang Bu, izin. Assalamualaikum. Itu nyawa Pak Ibu kan terkait dengan P5 project awal ya, kita kan membuat tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi kami dari Guru Agama membuat produk tentang penanggulangan sampah. Mungkin tentu Iko perlu berkolaborasi dengan guru-guru untuk disiplin ini. Itulah Bapak Ibu untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah penanggulangan sampah. Jadi kami punya ide untuk sampah anorganik itu kita jadikan sebuah karya bagi anak-anak nanti. Jadi mungkin dari kami mengajak itu bersama untuk bisa berkolaborasi, kerjasama untuk itu, untuk menghadapi kemudahan P5 itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan produk. Begitu, Ibu.
Banyak Bapak Ibu, mungkin itu kita lanjutkan nanti kolaborasi dan nanti dengan pembelajaran dengan anak-anak. Jadi itu, oke sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sampah yang paling dominan di sekolah kita ini? Apakah sampah organik atau non organik? Sampah yang paling dominan itu sampah non organik dan organik. Biasanya sampah yang dikumpulkan ini untuk apa, Pak? Biasanya setelah dikumpulkan kemudian dibuang pada tempat sampah, kemudian dibakar. Hasil bakarnya itu bisa untuk pupuk. Terima kasih, Pak. Itulah yang kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa. Bila anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih dulu kita berdoa bersama. Silahkan salah seorang dari temannya untuk menyiapkan. Sudah. Ya, gerak, hormat gerak, gerak, duduk mulai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya dan kesehatan yang diberikan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan berdoa bersama tadi kita bisa menimba ilmu dengan yang mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena Bapak semua kemarin hadirannya hadir semua? Hadir ya. Ada yang di luar? Ada ya, kegiatan di luar. Baiklah, karena Bapak semuanya, sekarang kita membahas tentang P5. Apa itu P5? Kepanjangan P5 apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tema kita itu tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Jelas ya ke belakang? Jelas ya. Pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Ini dia. Mari, yaitu tentang pentingnya menjaga lingkungan. Gaya hidup kita berkelanjutan, menjaga lingkungan kita. Nah, dengan menjaga lingkungan tentu ada dampaknya, dampak di dalam lingkungan kita. Apa itu yang ada di sekitar kita itu? Sampah. Nah, kita menjaga lingkungan dari sampah. Ini dampak sampah terhadap lingkungan. Apa dampaknya? Yang pertama, sampah yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari. Apa yang kita cemari? Tanah. Apa lagi? Air dan udara. Nah, dengan sampah yang kita bertebaran itu bisa mencemari. Apa yang mencemari? Tanah, air dan udara. Nah, sampah itu ada juga limbah plastik. Limbah plastik dapat bertahan di lingkungan dan membahayakan hewan dan ekosistem. Jadi kalau sampah plastik ini berbahaya. Kalau sampah itu terlalu banyak bisa menyebabkan banjir, menyengat di selokan-selokan irigasi atau di parit-parit kita, ya, membuat tempat itu bertumpukan sampah sehingga sampah organik dan non organik. Nah, yang non organik ini kita olah nanti menjadi sebuah proyek atau produk. Nah, konsepnya apa?
supaya kita yang pertama konsepnya kita kumpulkan dulu sampah, kita pilah dan kita olah menjadi sebuah produk. Nah, tujuannya apa? Agar sampah di sekitar sekolah kita berkurang. Ya, tujuannya apa? Agar sampah di sekolah kita berkurang, ya, sampah plastik itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada. Jadi nanti baru kita praktekkan bagaimana cara membuat sebuah produk P5 kita. Nah, produk P5 kita menjadikan sampah plastik menjadi sebuah produk yang bermanfaat, yaitu membuat apa? Apa yang kita buat? Membuat tas jinjing. Langkah selanjutnya itu membuat proyek, ya. Mungkin sampai di sini sebagai pengenalan tentang pengolahan lingkungan belajar. Lingkungan sekolah kita jadikan sampah tidak lagi bertebaran di sekolah. Tidak lagi sampah itu menjadi barang yang tidak berguna, tetapi menjadikan sampah menjadi barang yang bermanfaat dan bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Besok kita praktekkan cara menjadikan sampah itu bermanfaat dan manfaat. Oke, sampai di sini pengenalan tentang lingkungan, dari samping lingkungan terjaga dari sampah. Terima kasih kepada anak bapak perhatiannya. Ada pertanyaan? Paham? Nah, pertemuan besok kita lagi mempraktekkan cara pengolahan sampah lagi. Mulai kita kumpulkan, kita pilah dan kita jadikan sampah plastik menjadi sebuah proyek atau produk. Ya, terima kasih. Kelima, kerajinan tangan dari bahan-bahan daur ulang. Kelas 1, bahan-bahan yang telah tersedia. Ini contoh yang sudah bagus, cantik, dan bisa dipasarkan. Bahan-bahannya itu ini, terus gunting, bahan yang digunakan, terutama bahan pokoknya kepala dari aqua gelas. Ada 1 telah dipersiapkannya